Shalom saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, salam damai sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dalam Renungan 100 Hari Berdoa untuk Gereja Sedunia dan Misinya. Hari ini adalah hari yang ke-92, tanggal 26 Juni 2020 dengan tema Berseru kepada Yesus dalam kesesakan. Sebagaimana tertulis dalam Wahyu 21 ayat 4 dan 5, berkata, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Kita tahu bahwa bukan penyakit yang akan mengeluarkan perkataan terakhir, tetapi Kristus. Kita tahu bahwa virus corona atau virus lainnya, bencana alam, malapetaka, atau perang nuklir tidak akan membinasakan semua kehidupan di planet bumi. Kita memegang janji kedatangan kembalinya Yesus. Kita melihat kelaparan. Kita melihat gempa bumi. Kita melihat kesulitan yang dihadapi bangsa-bangsa. Kita melihat meningkatnya kemungkinan terjadinya perang nuklir. Kita melihat potensi terjadinya bencana nuklir. Kita melihat perubahan iklim. Kita melihat penyakit sampar mengambil nyawa ribuan orang. Kita melihat hal-hal ini, tetapi kita memiliki sebuah pengharapan yang dapat menyanggupkan kita untuk bertahan dalam waktu-waktu kehidupan yang paling berat. Sekalipun kita adalah umat Advent dan kita tidak melupakan warisan kita, Kristus akan datang kembali dan akan datang segera. Jika kita melupakan visi kita untuk menantikan kedatangan Kristus, kita akan kehilangan pengharapan kita. Kita memandang melampaui masa kini. Terhadap apa yang akan terjadi, kita memandang kepada kesehatan. Kita memandang melampaui wabah penyakit yang sedang beredar di udara kepada udara murni di mana tidak ada lagi wabah penyakit. Dalam bencana-bencana alam yang semakin meningkat, pergolakan politik, ketidakpastian ekonomi, dan wabah penyakit yang mengamuk, kita melihat tanda-tanda kedatangan Tuhan. Walaupun bukan Tuhan yang menyebabkan bencana-bencana ini, Ia memiliki sebuah tujuan dengan mengizinkan hal-hal ini terjadi. Ia sedang memanggil kita untuk bergantung sepenuhnya kepadanya. Ia memanggil kita untuk bertelut. Ia memanggil kita kepada sebuah kehidupan berdoa yang lebih dalam dan sebuah pendalaman Alkitab yang lebih berharga. Ia sedang menyingkapkan kepada kita bahwa tidak ada kepastian apapun di dalam dunia yang kita tinggal saat ini. Kristuslah kepastian kita. Ialah keamanan kita. Ialah juru selamat kita, penebus kita, pembebas kita, raja kita yang akan datang. Apa yang dilakukan oleh virus ini ketika kita menyaksikan wabah ini menyebar begitu cepat? Virus itu memanggil kita untuk sadar. Dunia ini bukanlah segala-galanya untuk kita. Kristus sedang berbicara kepada Anda dan kepada saya. Hidup kita ini rapuh. Setiap dari kita hidup dalam tubuh duniawi yang rapuh ini, tetapi di atas hal itu ada sesuatu yang lebih baik yang akan datang, dan itu adalah kemuliaan Kristus. Ada sesuatu yang berharga melampaui hidup ini, dan itu adalah Yesus Kristus. Izinkan Dia untuk memenuhi hati kita, untuk menyingkirkan semua ketakutan dan memperkuat keputusan iman kita dan mempersiapkan kita untuk kedatangannya yang segera. Tanyakan dalam hati, apakah kita menyadari betapa luar biasanya pengharapan yang kita miliki sebagai umat Advent yang percaya? Apakah kita melihat bahwa tidak ada sesuatu pun di dalam dunia ini yang dapat menjatuhkan kita selama kita tetap memandang kepada Tuhan Kristus, kepada Kristus dan janji-janjinya?
Apakah kita mau berjalan melewati pandemi ini dan setiap hari yang akan datang dengan keyakinan penuh akan janji-janji Tuhan yang besar yang akan memberikan sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera untuk selama-lamanya. Tantangan dalam hati, ambil waktu pada hari ini untuk mencari semua ayat di dalam Alkitab yang menunjukkan pengharapan besar akan kedatangan Yesus Kristus. Buku Kemenangan Akhir halaman 678 mengatakan, pertikaian besar telah berakhir. Dosa dan orang-orang berdosa tidak ada lagi. Seluruh alam semesta sudah dibersihkan. Suatu denyut keharmonisan dan kesukaan berdetak di seluruh semesta alam. Dari Dia yang menciptakan semuanya mengalir kehidupan dan terang dan kesukaan dan ke seluruh jagat raya yang tidak ada batasnya. Dari atom yang paling kecil sampai kepada dunia yang paling besar, segala sesuatu yang bergerak atau tidak bergerak dalam keindahan yang tak terselubung dan sukacita yang sempurna menyatakan Allah itu kasih. Laporan kabar baik untuk kita, saudara. Kami berterima kasih kepada Tuhan karena melalui inisiatif ini lebih dari 5.000 orang pejuang doa telah mendaftar dan bergabung. Sebagian besar dari mereka adalah orang-orang muda. Kami memuji Tuhan atas kesetiaan para anggota Gereja Masehi Advent hari ke-7 selama pandemi tahun 2020. Sejak 11 Maret 2020, para anggota yang setia telah mengumpulkan lebih dari 1 juta US dollar dalam persembahan terencana yang sedang dan akan menyediakan dana untuk mendukung pekerjaan misi Gereja Masehi Advent hari ke-7. Kami menerima laporan bahwa ratusan orang dibaptis sebagai hasil dari program 100 hari berdoa. Tuhan telah melakukan segala mukjizat bagi saya dalam 100 hari berdoa. Dalam 100 hari berdoa dapat membawa banyak jiwa yang bertobat kepada Tuhan. Ada melalui satu orang muda yang dia tidak percaya dengan berdoa, tetapi pada saat dia terjangkit virus COVID-19, dia percaya bahwa melalui doa sesungguhnya Tuhan menjawab doa-doa orang-orang muda itu, dan dia disembuhkan oleh Tuhan oleh karena doa-doa orang. Permohonan doa yang boleh kita doakan dalam setiap doa kita masing-masing. Berdoalah untuk Lennox, seorang anak laki-laki berusia 6 tahun. Ia tidak memiliki jaringan otot yang stabil di dalam tubuhnya. Lensa matanya menjadi longgar dan ia mengalami kebutaan. Ia mengalami pertumbuhan tubuh yang membesar, bengkak, dan jantungnya membesar. Berdoalah untuk semua anak yang sakit di seluruh dunia. Berdoalah untuk India di bagian timur laut dan belahan dunia yang dimana kasus COVID-19 meningkat kembali. Berdoalah untuk anak-anak dari keluarga-keluarga Advent yang menyimpang dari jalan yang benar atau berada di dalam kebingungan atau pemberontakan. Berdoalah untuk orang-orang yang sedang mempertimbangkan untuk terjun ke dalam pelayanan penuh waktu ataupun full time. Berdoalah agar mereka mendapatkan kejelasan dalam panggilan mereka dan agar setiap kendala dapat disingkirkan. Saudara-saudara, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, puji dan terima kasih Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa, oleh karena pertolongan Tuhan, kasih sayang Tuhan, kasih setia Tuhan dapat kami nikmati sehingga pada hari ini Bapa Engkau dapati kami dalam kesehatan. Tuhan,
Sebelum kami menaikkan permohonan kami, biarlah terlebih dahulu Tuhan Engkau mengampuni kami dalam segala dosa pelanggaran kami Tuhan, melalui pemikiran kami, perkataan kami, gerak tubuh kami Tuhan yang menyakiti hati Engkau, juga menyakiti hati kami sesama manusia. Biarlah pengampunan yang daripadamu Tuhan menjadi bagian kami dan kami layak menerima berkat-berkat yang daripadamu Tuhan. Tuhan, dalam renungan 100 hari berdoa begitu banyak Tuhan, doa-doa yang kami layangkan kepadamu dan Engkau Tuhan yang menjawabnya, dan sehingga pada hari ke-92 ini Tuhan kami dapat mendengarkan sebuah berita kabar baik. Oleh karena dalam renungan 100 hari berdoa Tuhan, banyaklah orang-orang yang terpanggil dan banyak juga orang-orang yang bertobat Tuhan. Juga kami berdoa bagi anak Lennox yang Tuhan sekarang menderita penyakit. Biarlah kiranya Tuhan Engkau tumpangkan tangan-Mu yang penuh kuasa untuk mengangkat penyakitnya Bapa, menggantikan yang kesehatan yang daripadamu saja. Juga Tuhan kami berdoa bagi seluruh anak-anak yang ada di dunia ini yang sakit, biarlah Engkau Tuhan yang menyembuhkan mereka masing-masing. Juga Tuhan kami berdoa buat anak-anak keluarga Advent yang menyimpang ataupun memberontak dari jalan kebenaran-Mu Tuhan, biarlah Kau iring mereka Tuhan, giring kembali untuk datang kepadamu dan mengucap syukur atas semua hidup mereka Tuhan. Juga Tuhan kami berdoa untuk negara India Laut Timur yang bagaimana Tuhan pada saat ini COVID-19 meningkat kembali. Juga Tuhan berdoa untuk umat-umat Tuhan ataupun semuanya manusia yang hidup, biarlah Engkau Tuhan yang menolong kami, yang menjaga kami di dalam setiap aktivitas kami Tuhan. Juga berdoa Tuhan untuk negara kami ini, mungkin saat ini Bapa COVID-19 belum juga selesai ataupun masih ada di Indonesia, biarlah Engkau kuatkan kami Tuhan, supaya kami tidak takut akan pandemi ini, tetapi kami mempunyai pengharapan yang daripada Engkau Tuhan, dan ini adalah tanda-tanda untuk kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan, melalui renungan 100 hari berdoa ini, biarlah iman kami diteguhkan untuk menunggu kedatangan-Mu yang kedua kali. Terpuji termuliakan nama-Mu Tuhan dari sekarang hingga Maranatha. Terpujilah nama Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudara-saudara, tetaplah berdoa karena di dalam setiap doa kita Tuhan pasti menjawab sesuai dengan waktunya. Terima kasih, Tuhan memberkati.